Sekarang di dalam Injil saudara-saudara, Yesus memberikan perintah baru mengasihi. Masalahnya adalah bagaimana kita sebagai umat Yesus mampu melaksanakan perintah yang baru, saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Tidak mudah saudara-saudara menghayati dan melaksanakan perintah baru ini. Ini gemblung ini. Masa orang yang baru saja mencaci maki, mengolok-ngolok, menjatuhkan nama saya, lalu saya harus mungguk-mungguk, mengasihi, memeluk. Tidak mungkin secara manusiawi. Kita tidak akan melaksanakan itu. Gengsi dong. Masa mau menemui orang yang sudah menyakiti hati, gengsi dong. Tapi perintah baru Yesus mengasihi musuh-musuh. Tidak gampang saudara-saudara yang terkasih. Mengapa ini disebut perintah baru? Bukankah kita sudah tahu tentang kasih sejak dulu zaman perjanjian lama? Allah mengasihi umat Israel keluar dari tanah Mesir. Kita sudah tahu. Tapi Yesus memberikan standar kasih yang baru. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi bukan dengan kata-kata manis, bukan dengan berkhotbah, bukan dengan menasehati. Ia mencuci kaki para murid, termasuk kaki Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Bagian bawah kaki. Dan tahu Yesus bahwa Yudas akan mengkhianati. Tapi Yesus tetap melaksanakan itu. Yesus mengampuni Petrus yang menyangkalnya. Berapa kali Petrus menyangkal? 3 kali. Ada parikan dari 12 murid Yesus, siapa yang terus ke dokter karena diare? Petrus. Mengapa? Petrus menyangkali, berarti melaksanakan buang air besar, diare terus, menyangkali. Itu dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia menyangkali, menolak. Tapi dalam bahasa Jawa menyangkali. Jadi kalau umat Banyumas di Sungai Serayu menyangkali, itu Petrus semua. Tetapi Petrus dicintai, dikasihi oleh Yesus. Ia memanggul salib dan menyerahkan hidupnya bagi orang-orang yang menyakitinya. Inilah kasih yang menjadi tanda pengenal seorang murid Kristus. Saudara, kasih yang baru, ajaran Yesus ini berbeda dengan kasih suami dan istri. Ya, tanya yang ikut ME. Ya, berbeda. Kasih suami dan istri sangat personal, ya, dalam ikatan perkawinan, dalam suka dan duka. Berbeda dengan kasih persahabatan. Kasih persahabatan itu berdasarkan grup WA, grup lingkungan, grup kepentingan, grup hura-hura, grup mak-mak yang kemana-mana, grup sepeda-sepedaan, grup makan. Itu berdasarkan hobi, kesenangan bersama. Nanti kalau tidak cocok, pisah. Kalau dikeluarkan dari grup, nah itu tidak sesuai dengan selera grup.
Saudara, bukan itu. Kasih yang dimaksud dengan Yesus bukan seperti itu. Tetapi kasih yang dimaksud Yesus adalah dalam bahasa Yunani agape. Agape itu kasih yang melebihi kekuatan kasih relasi suami dan istri, atau kasih yang berdasarkan persahabatan atau kepentingan kelompok. Saya mau mencintai si A karena si A itu berjasa dengan saya, maka saya mudah sekali merangkul, menggandeng, duduk tenang dengan si A. Bukan itu, saudara-saudara. Bukan berdasarkan senang atau tidak senang, like dan dislike. Khotbahnya Romo Niko nanti dimasukkan di YouTube. Nanti saudara masih kasih komentar like and dislike. Kalau like-nya semakin banyak, berarti khotbahnya jempolan. Kalau like-nya sedikit, khotbahnya begini. Bukan itu, saudara-saudara. Kasih menurut Yesus adalah agape. Kasih yang menyerahkan hidupnya kepada orang yang dicintai, baik itu musuhnya. Sampai Yesus mau memanggul salib, menumpahkan darah demi orang banyak, demi keselamatan orang banyak. Kasih melebihi persahabatan menurut Yesus. Nah, saudara, ini perintah baru. Tidak mudah melaksanakan itu. Maka Yesus dapat mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Yesus tidak mengatakan kita harus menyukai musuh, karena itu secara alami tidak mungkin. Tetapi kita masih bisa berbuat baik kepada musuh kita meskipun ada kebencian dan kemarahan. Tetapi agape ini bukan sembarangan agape. Baginya tidak ada kasih atau agape yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Agape Yesus adalah pengorbanan. Itu adalah salib Yesus dan juga kemuliaannya. Hanya ketika kita mengasihi sampai titik pengorbanan, kita dapat mengatakan bahwa kita telah mematuhi perintah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, saya menutup dalam hidup ini ada 5 penyesalan. Pertama, salah masak nasi jadi bubur, menyesal seharian. Salah gunting rambut, menyesal sebulan. Salah mengerjakan soal ujian, menyesal setahun. Salah pilih pasangan hidup, menyesal seluruh hidup. Terakhir, salah pilih juru selamat, menyesal selama-lamanya. Tetaplah pilih Yesus Kristus sebagai sumber segala hidup kita. Tetaplah Yesus ada di dalam, terpanjang di dalam diri kita masing-masing. Apapun yang terjadi, tetaplah pilih Yesus. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara.